Baik, kali ini di bagian kedua ya kita akan mengulang sebentar apa yang sudah kita ketahui dari bagian pertama, yaitu ya bahwa Kaisar Agustus itu meninggal 19 Agustus 14 Masehi. Kemudian otomatis kedudukannya digantikan oleh Kaisar Tiberius yang secara resmi sebenarnya dari data sebelumnya kita tahu di sini ya itu adalah 17 September 14 Masehi. Tapi karena kita menghitung periode saja, kita lebih baik supaya kesalahan kita sedikit ya atau sekecil mungkin kita lihat saja dari meninggalnya Kaisar Agustus, kemudian tahun dimulainya pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi tahun pertamanya itu kita lihat di periode 19 Agustus 14 Masehi sampai 18 Agustus 15 Masehi, bukan? Itu adalah tahun pertama, ya. Dengan demikian kita bisa mengurut tahun kedua periodenya 19 Agustus 15 Masehi sampai 18 Agustus 16 Masehi. Dan seterusnya lalu kita mencapai tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius itu adalah 19 Agustus 28 Masehi sampai 18 Agustus 29 Masehi. Oke. Nah, dari sini ya kita melihat bahwa di periode ini tanggal ya atau bulan Juni yang menurut tradisi yang kita percayai juga ya itu tidak tercakup di tahun 28 Masehi. Ya. Berarti yang bulan Juni yang digunakannya adalah 29 Masehi. Dengan demikian kita menarik kesimpulan bahwa di Juni 29 inilah Yohanes Pembaptis usianya sudah mencapai 30. Dari mana hal ini diperkuat? Nah, kita lihat di ayat ketiga dari Lukas. Dari Lukas 3 ayat 23. Ya. Kita lihat ini kalimatnya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan di tempat yang lalu ya, kata kira-kiranya ini menunjukkan dia belum 30 tahun. Ya, jadi terlihat bahwa apa maksudnya belum 30 tahun? Karena di range ini berarti Desembernya akan terjadi beberapa bulan lagi. Ya. Dengan demikian ini memperkuat bahwa Yohanes Pembaptis lahirnya di Juni 29. Kalau kita menunjuk di bulannya ya, tentu di bulan Juni. Jadi di 29 Masehi usianya 30 tahun di Juninya. Kenapa begitu? Karena Yesus sekitar 30 ya pernyataan Santo Lukas sendiri. Anda masih ingat kan selisih mereka bulan kelahirannya hanya kurang lebih itu 5 sampai 6 bulan atau biasanya kita pakai adalah sebagai selisih 6 bulan. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi inilah jadi kita bisa menetapkan bahwa di 29 Masehi inilah Yohanes Pembaptis usianya 30. Dengan demikian kita bisa merunut kembali ya dengan perhitungan sederhana. Jadi usia 30 di 29 Masehi. Artinya usianya 29 di 28 Masehi. Usianya 14 tahun di 13 Masehi. Usianya 1 tahun di 1 sebelum Masehi. Ingat ya, dari 1 Masehi ke 1 sebelum Masehi itu langsung karena tidak dikenal tahun
0 untuk sistem kalender Julian. Ya. Dengan demikian, kalau dia berumur 1 tahun di 1 sebelum Masehi, otomatis tahun lahirnya, yaitu 0 tahunnya adalah di 2 sebelum Masehi. Ya. Kalau dia lahir di tahun 2 sebelum Masehi di bulan Juni, tentu 9 bulan sebelumnya jatuh di 3 sebelum Masehi. Nah, di tahun inilah ya, Zakaria dari kelompok Abia didatangi malaikat Gabriel dan Elizabeth mulai mengandung. Ya. Nah, dari sini kita dapat menyadari bukan bahwa dari runtutan yang begitu sederhana dengan asumsi yang jelas, kita bisa menunjuk ya bahwa Zakaria itu didatangi oleh malaikat Gabriel pada 3 sebelum Masehi. Bisa dengan jelas ya dipahami. Jadi pada tahun 29 Masehi ya, pada tahun 29 Masehi umurnya adalah 30. Dengan demikian ya, Zakaria bertugas di 3 sebelum Masehi. Jadi kalau ada tokoh yang mengatakan 5 sebelum Masehi, ya dia tentu harus sebenarnya diwajibkan untuk menjelaskan dari mana dia mengambil data seperti itu. Ya. Kalau dia hanya sekedar mengatakan, oh sejarah yang mengatakan, silahkan tunjukkan sejarah mana yang digunakan. Ya. Tapi kalau orang misalnya ada tokoh yang menggunakan asumsi-asumsi, ya, yang lain yang mengatakan misalnya Yesus 7 sebelum Masehi dilahirkan, maka apakah di tahun 29 Masehi ini usianya dia 30? Ya. Apakah di usia 30 Yohanes Pembaptis ini dia usianya 30? Bayangkan aja kalau misalnya 7 Masehi, selisihnya ini di sini 4 tahun bukan? Ya, kalau dimulai dari 7 sebelum Masehi, makanya di tahun 29 Masehi usianya adalah 34 tahun. Artinya waktu Yesus wafat 37 tahun. Ya, apakah itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam seluruh perjanjian baru? Nah, tentu dengan dasar ini kita bisa mengecek. Ya, saya tidak mengatakan ini adalah yang paling besar, tetapi jangan lupa nanti kita akan lihat bapak-bapak gereja dari gereja kita, ya, gereja Purba, itu juga ada beberapa, ya, mungkin sekitar 8-10 orang yang menunjukkan bahwa tahun kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis ini seperti yang kita baru ungkap. Jadi bahwa dasarnya perhitungan ini bukan hanya sekedar saya ambil mereka-reka, tidak, tapi ada dasarnya. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang supaya kita bisa mengupasnya, ya, dari Bapak Gereja yang mana, ayo kita lihatnya. Jadi kita kebanyakan ini tidak banyak menyadari bahwa sebagian besar penulis Kristen sebelum tahun 500 Masehi itu percaya ya bahwa Kristus dilahirkan sekitar tahun 2 sebelum Masehi dilahirkan ya. Tentu dengan Yohanes Pembaptis kan sama tahunnya karena selisih mereka hanya 6 bulan bukan? Ya, jadi ada di tahun pertama. Nah, selisih 6 bulannya itu kenapa bisa kita simpulkan di tahun yang sama? Karena ya tradisi sudah jelas menyatakan Yohanes Pembaptis di bulan Juni lahir, persisnya tanggal 24, ya. Dan Yesus menurut tradisi juga itu lebih fix dari bapak-bapak gereja, ya. Dan perayaan gereja awal itu menyatakan 25 Desember. Jadi kalau selisihnya 6 bulan itu, kalau dari data yang kita kumpulkan dari Santo Lukas dan sejarah sekuler yang diterima secara umum oleh orang, ya, maka kita
menyimpulkan kan mereka lahirnya adalah di 2 sebelum Masehi lahirnya. Nah, tentu saja karena dikandung 9 bulan, Yohanes Pembaptis adalah di 3 sebelum Masehi lah kita jadi mengerti ya bahwa malaikat Gabriel itu mendatangi Zakaria, kelompok dari Imam Abia. Nah, dengan demikian faktor 3 sebelum Masehi inilah yang nanti dihitung urut berdasarkan beberapa akademisi yang mengusulkan ya, seperti Pak Bambang Nursena juga bagus sekali ya, dia menjelaskan yaitu berdasarkan 7 sebelum Masehi. Ya, 70 Masehi, bukan sebelumnya, maaf. Jadi di tahun 70 Masehi itu ada data yang fix ya, bahwa bait suci kedua dihancurkan di tanggal berapa? Ada yang menyebutnya 9 Ab, ada yang menyebutnya 10 Ab. Itu sudah saya singgung di tempat yang lain, kan? Anggaplah salah satu boleh dipegang ya, tapi itu kan selisihnya nggak terlalu banyak. Nah, dari data itu juga bisa diruntut seperti tadi, ya dikelompokkan. Hanya permasalahannya, ya kan, di tahun berapa kita akan melihat kelompok abianya. Nah, kalau dari berdasarkan apa yang kita bahas dari kemarin, kita tahu nanti bahwa kita akan melihatnya di data 3 sebelum Masehi. Menurut data lagi, ya. Tapi itu nanti di luar lah. Kita membicarakannya kalau nanti ada waktu saja, ya. Nah, sekarang kita berbicara soal kelahiran, ya. Jadi dari data-data yang ada, ya, dari bapak-bapak gereja yang ada, itu kalau kita lihat yang tadi saya sebutkan juga, misalnya sekitar 8 sampai 10 bapak gereja itu, secara sepintas itu mereka juga tampaknya tidak sepakat secara total, ya kan? Tidak sepakat secara total. Tapi jangan cepat-cepat dulu kita menjudge, ya. Tetapi kalau kita memeriksa ya pernyataan mereka dengan cermat, kita akan menemukan nih bahwa ada perbedaan-perbedaan itu sepenuhnya bergantung bagaimana bapak-bapak gereja itu atau yang menulis itu menghitung tahun-tahun pemerintahan Kaisar Romawi Agustus. Ya, jadi kaisar sebelumnya. Nah, kita pilih dulu ya yang agak terkenal ya. Kita ambil dari Tertullianus ya. Tertullianus mewakili kelompok penulis awal yang menempatkan kelahiran Kristus pada tahun ke-41 pemerintahan Agustus. Perhatikan ya, pada tahun ke-41 pemerintahan Agustus. Penulis lain, Hippolytus, ada yang mengatakan tahun ke-42. Ya, tapi kita jangan langsung menjudge dulu ya kan. Ini lihat dulu definisi mereka dari mana. Ya, karena seperti yang kita sudah bicarakan di bagian pertama, itu tergantung orang memakai datanya dari mana dan apa dasarnya yang dipakainya. Ya, jadi kita kali ini akan periksa dulu dari Tertullianus ya, dalam bukunya Answer to the Jews ya, melawan orang Yahudi, yang ditulis sekitar tahun 198 Masehi. Jadi ia membuat sejumlah pernyataan yang tidak meninggalkan keraguan tentang apa yang ia maksud dengan tahun ke-41 Agustus. Jadi ia berkata, Kleopatra memerintah bersama Agustus 13 tahun. Setelah kematian Kleopatra, Agustus memerintah 43 tahun. Ya, jadi ini dasar yang dipakai oleh Tertullianus. Ya, jadi secara total waktu dia memerintah bersama di Mesir itu dengan Kleopatra 13 tahun, kemudian setelahnya 43 tahun, totalnya 56 tahun. Ya, jadi nah definisi inilah yang dipegang dengan pernyataan tadi. Ya, ayo kita periksa lebih jauh. Tanggal-tanggal relevan untuk pemerintahan Agustus diketahui dari sejarah
Romawi dengan kepastian mutlak, ya. Karena kekaisaran ini sangat besar, catatannya sejarah juga cukup banyak, bukti-bukti bisa Anda kumpulkan, ya, sekuler itu, jadi tidak perlu dipertengkarkan, Anda bisa mencarinya, ya, silahkan untuk meng-cross check. Jadi dikatakan, ya, bahwa Julius Caesar yang dibunuh 14 Maret 44 sebelum Masehi itu sebelumnya telah mencalonkan Octavianus yang kita kenal kemudian sebagai Agustus, ya. Octavianus itu adalah putra angkatnya dan penerusnya. Namun, ya, karena biasa lah, namanya juga politik, ya. Octavianus itu tidak segera berkuasa karena salah satu jenderal dari Julius Caesar, yaitu Antonius, mengambil alih urusan negara, ya. Baru pada awal tahun berikutnya, 43 sebelum Masehi, Octavianus atau yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Agustus menerima otoritas, ya. Bahkan kemudian, ya, sampai Antonius istilahnya secara posisi dikalahkan, ya, ia akhirnya Agustus itu, ya, Kaisar Agustus diangkat menjadi konsul pada 19 Agustus. Jadi ia meninggal tepat 56 tahun kemudian pada 19 Agustus 14 Masehi. Itu aja yang sebenarnya harus kita ketahui, ya. Jadi meninggalnya Kaisar Agustus, lihat ya, 19 Agustus 14 Masehi, seperti yang kita sebutkan di data sebelumnya. Nah, karena Tertullianus itu memberinya masa pemerintahan 56 tahun, tentu ini definisi dari Tertullianus, ya. Jadi Anda menyebutkan tahun 42, 41 atau yang lain-lain, definisikan dulu dari mana definisinya. Ya, jangan segera, oh itu salah 42 tahun, ya kan. Jangan begitu, cek dulu, ya, akar permasalahannya di mana. Nah, karena Tertullianus memberinya masa pemerintahan 56 tahun, jelas ia mengambil 19 Agustus 43 sebelum Masehi sebagai tahun aksesinya, ya. Jadi 43 sebelum Masehi, ya, waktu diangkat sebagai konsul di atas tadi kita singgung, itu adalah sebagai tahun mulai pemerintahan. Anda lihat, ya, jadi itu definisinya yang diambil oleh Tertullianus. Nah, mengenai kelahiran Kristus, Tertullianus itu berkata, ketika Agustus telah memerintah selama 28 tahun setelah kematian Cleopatra, Kristus dilahirkan. Ya, jadi 28 tahun setelah kematian Cleopatra. Dan Agustus yang sama masih hidup setelah Kristus dilahirkan 15 tahun. Tuh, ya. Jadi ini ada keterangan tambahan lagi, ya, yang bisa Anda rangkaikan dengan di video sebelumnya, ya, bahwa ternyata pada saat Kaisar Agustus meninggal di 14 Masehi, itu usia Kristus itu dikatakan 15 tahun. Ya. Coba kalau itu 29 Masehi, ya, Anda lihat, ya, 29 Masehi itu usianya 30, ya, kemudian 15-nya berarti 29 dikurangi 15, jatuhnya di mana? Di 14 Masehi, bukan? Jadi cocok dengan data yang tadi kita olah, ya. Nah, kita juga tahu dari sejarah bahwa Antonius dan Cleopatra, ya, pasangannya maksudnya Cleopatra, itu
Antonius itu akhirnya bunuh diri, ya. Kemudian setelah Antonius bunuh diri, Cleopatra kan jadi istrinya Agustus. Kemudian memerintah 13 tahun atas Mesir, ya. Itu yang dimaksud, ya. Mungkin ini saya salah kutip, ya, salah menerjemahkannya. Jadi dia menjadi penguasa tunggal. Jadi dari situ, ya, Tertullianus itu membagi 43 tahun ini menjadi 28 hingga kelahiran Kristus, dan 15 tahun dari kelahiran Kristus hingga kematian Agustus. Jadi ini menempatkan kelahiran Kristus, ya, pada akhir tahun ke-41 Agustus. Jadi mereka, ya, jadi data ini Tertullianus menghitung dari aksesinya pada Agustus 43 sebelum Masehi, bukan? Maka semuanya jelas akan jatuh di 2 sebelum Masehi, kelahiran Yesus. Jelas, ya. Jadi semua pernyataan Tertullianus selaras, ya, sempurna dengan sejarah Romawi yang mengarah pada kesimpulan bahwa ia yakin dengan faktanya dan tahu kapan Kristus dilahirkan. Nah, penulis Kristen lain yang hidup sekitar waktu yang sama memberikan tanggal yang sama. Irenaeus misalnya, sekitar tahun 180 Masehi menulis Tuhan kita dilahirkan sekitar tahun ke-41 pemerintahan Agustus. Jadi dia mengacu data yang sama, ya. Origenes awal abad berikutnya mengatakan bahwa Kristus dilahirkan pada tahun ke-41 Kaisar Agustus. Bahwa Agustus memerintah 56 tahun dan bahwa setelah kelahiran Kristus tersisa 15 tahun pemerintahannya. Jadi setelah Yesus lahir ada 15 pemerintahan Kaisar Agustus, ya. Kalau 15 tahun kemudian itu dia wafat di 14 Masehi, tentu saja 15 tahun sebelumnya adalah jatuh di tahun 2 sebelum Masehi. Jelas, ya, teman-teman? Nah, ini sebenarnya sebagian dari Bapak Gereja, ya. Di sini saya tampilkan aja, nanti Anda baca sendiri, ya. Misalnya Clemens dari Alexandria, kemudian Julius Africanus, ya, kemudian Orosius, ya, kemudian Hippolytus dari Roma. Walaupun dia mendefinisikannya dengan agak berbeda, ya, tetapi kalau dihitung dari acuan seperti tadi kita mengurai Tertullianus, itu jatuhnya sama juga, ya, sekitar 2 sebelum Masehi. Ya, teman-teman, jadi itulah bagian kedua yang bisa Anda simak. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan Anda. Dan ingat, ya, ini kita bukan berbicara dogma, jadi tidak ada mutlak-mutlakan. Bahwa kita ingat dari awal membahasnya itu berdasarkan data-data seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kritik, ada saran, perbaikan, silakan Anda menulis pada komentar. Terima kasih.